Selamat malam, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita pada malam hari ini, kita bersama-sama mengucap syukur untuk merenungkan firman Tuhan, yang pada kali ini kami akan menyiapkan. Dan bacaan yang kita ambil adalah dari Injil Markus, yaitu pasal yang ke-16, ayat yang ke-14 sampai ke-16. Sebelum kita bersama-sama membaca firman Tuhan, seperti biasa, marilah kita mohon pertolongan Roh Kudus, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di malam hari ini kami boleh berkumpul untuk bersatu bersama-sama untuk merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, apa yang kami renungkan hari ini kiranya menjadikan berkat bagi kami. Namun tanpa penyertaan-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa karena kami adalah manusia yang lemah, manusia yang kurang. Untuk itu, kami mohon, untuk itu Tuhan selalu menyertai kami melalui Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan. Nah, sekarang kita pakai gadget. Bukan Alkitab, tapi ini digital. Demikian firman Tuhan. Saya ulangi, Injil Markus pasal 16 ayat ke-14 sampai ke-16. Demikian firman Tuhan. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang mau membaca dan merenungkan firman Tuhan hari lepas hari. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita sebagai umat Kristen, atau paling tidak kita lahir dari keluarga Kristen, atau paling tidak kita pernah sekolah di sekolah Kristen. Soal cerita tentang kenaikan Tuhan Yesus, tentang Yesus memperlihatkan diri, itu bukan hal yang asing bagi kita. Dan itu sudah sangat familiar bagi kita. Sudah sangat-sangat kita kenal, sudah sering kita mendengarnya. Apalagi saat pada hari-hari Paskah atau Pentakosta, itu selalu cerita itu selalu muncul. Akan tetapi yang jauh lebih penting bagi kita adalah tentang pesan yang telah disampaikan oleh Yesus Kristus sebelum dia naik ke surga. Pada waktu itu Yesus Kristus menampakkan dirinya, menjumpai murid-muridnya yang berjumlah 11 itu. Karena kita ketahui yang satu adalah sebagai Yudas, konon katanya sudah mati, gantung diri. Apa pesan Yesus Kristus pada saat menjumpai murid-muridnya itu, di mana mereka sedang makan bersama itu? Pesannya adalah, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Pergilah, berarti kita
waktu itu yang disampaikan kepada murid-murid Yesus. Jadi supaya murid-murid Yesus itu tidak berhenti pada saat setelah Yesus mati, sudah berhenti, stop, tidak melakukan pengabaran Injil, tidak melakukan pemberitaan Injil. Tapi Yesus pesan, setelah Yesus naik ke surga, pergilah. Tidak hanya ke daerah Yehuda atau Israel, tapi ke seluruh dunia. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk, dari semua makhluk Tuhan. Jadi Yesus mengutus kita. Yesus menjumpai kita, menjumpai murid-muridnya waktu itu untuk pergi memberitakan Injil ke seluruh dunia. Dan pesan ini kita kenal sebagai amanat agung. Amanat yang harus kita kerjakan. Karena sebagai orang Kristen, sebagai yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Juru Selamat, kita sudah diutus. Jadi pesan ini tidak hanya sekedar kepada murid-muridnya waktu itu, tapi juga kepada kita sekarang ini. Karena kita juga murid-murid Kristus. Kita murid Kristus, kita anak Kristus. Kita percaya bahwa Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, sehingga secara langsung, secara otomatis kita juga ikut harus melaksanakan amanat agung ini. Kita harus pergi melakukan pengabaran Injil. Mungkin kita sering berpikir, bahkan bukan kita, kadang dulu saya juga berpikir bahwa pengabaran Injil itu adalah tugas seorang penginjil. Pengabaran Injil itulah tugas seorang pendeta. Atau pengabaran Injil itu tugas dari seorang penatua. Atau tugas seorang aktivis-aktivis. Sehingga seperti kita sebagai orang Kristen yang sekarang saat ini, kita tidak merasa mempunyai beban tanggung jawab untuk melakukan pengabaran Injil ini. Pandangan-pandangan seperti ini sangat-sangat keliru dan sangat salah. Karena pesan apa yang disampaikan oleh Yesus Kristus itu juga harus kita laksanakan sebagai anak-anak Kristus, sebagai anak-anak Kristen, sebagai umat Allah. Lalu kemudian bagaimana kita ikut melaksanakan dalam pengabaran Injil ini? Ikut dalam menjalankan amanat agung ini. Apa yang harus saya kerjakan? Yang pertama, kita tentu harus memohon kepada Tuhan agar kita memiliki hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang tersesat. Kita harus terpanggil sebagai orang yang berwatak Kristen, berwatak Kristus, mempunyai sifat-sifat Kristus. Kita harus mempunyai sifat jiwa-jiwa, hati yang mengasihi terhadap jiwa-jiwa yang tersesat dimanapun kita berada. Jangan hanya sekedar di gereja, jangan sekedar kita pada saat melakukan pelayanan. Dimanapun kita berada, kita bisa melakukan penginjilan. Penginjilan apakah kita harus membawa kitab Injil, membawa kitab Injil, terus kita berteriak-teriak di jalan seperti itu? No, tidak, saudara-saudaranya. Penginjilan bisa dilakukan dengan cara apa saja. Sebagai orang Kristen, kita menampilkan karakter kita sebagai orang Kristen. Mengasihi sesama manusia, beretika yang baik, bersopan santun yang baik. Kita mempunyai rasa diakonia yang baik. Itu pun sudah penginjilan, saudara. Jadi jangan kita merasa bahwa, penginjilan itu adalah kita harus mendatangi orang-orang yang belum mengenal Injil, kita datang. Ya, itu memang betul. Tapi tidak harus seperti itu. Yang kedua,
Kita harus bisa menggunakan sarana yang ada pada diri kita atau karunia-karunia yang kita miliki. Karunia setiap orang memang tidak sama. Yang satu mempunyai karunia, katakan di bidang teknologi, sehingga bisa masuk dalam membantu pelayanan di bidang teknologi, misalnya di multimedia. Itu pun juga penginjilan. Bahkan penginjilan dengan multimedia ini sangat luar biasa. Yang dulu sebelum ada pandemi, itu tidak tersentuh oleh setiap kita yang mau melaksanakan penginjilan. Tapi apa yang terjadi? Tuhan telah membuka jalan. Tuhan telah membuka jalan bagi kita yang dulu sebagai orang katakan yang jumlahnya sangat kecil. Kalau secara ekstrim kita katakan bahwa kita adalah minoritas. Kita mau muncul di mass media sangat sulit. Karena mass media dikuasai oleh orang-orang yang tidak suka kita berkembang. Tapi siapa tahu pandemi COVID-19 ini malah jalan Tuhan. Tuhan membuka jalan bagi kita semua untuk menyebarkan Injil. Tidak hanya ke dalam jemaat kita, tapi tidak hanya juga ke seluruh Indonesia, bahkan ke seluruh dunia. Siapa tahu saat ini kita GKI Kabangan yang telah membuka YouTube, membuka channel, menyiarkan secara langsung persekutuan-persekutuan ataupun ibadah-ibadah yang disiarkan secara langsung. Siapa tahu orang Afrika juga membuka kalau dia tahu bahwa kita punya channel ini dan dia tahu alamat online kita. Orang Amerika, orang Australia, bisa saja saudara. Itulah, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk melaksanakan penginjilan ini yang dipesankan kepada kita semua, yang dulu kita merasa tidak mungkin, sekarang jadi mungkin. Sekarang justru orang berlomba-lomba melakukan penginjilan di YouTube, di mass media online, semua melakukan penginjilan. Bahkan sekarang sudah mulai terkuak mana itu yang benar, mana yang salah. Semua tidak ada yang mustahil. Yang dulu ditutup-tutupi, dulu melakukan kegiatan pembatasan kepada kita, sekarang tidak ada batas. Batas ruang, batas waktu sekarang dibuka lebar. Sehingga marilah kita ambil kesempatan ini yang Tuhan berikan kepada kita untuk melaksanakan penginjilan. Karena Tuhan telah memanggil kita. Tuhan telah memberikan pesan kepada kita. Pergilah ke seluruh dunia. Dan saatnya kita sekarang pergi ke seluruh dunia. Tapi tidak perlu kita ke dunia sana. Tapi cukup dengan YouTube kita. Dengan mass media kita. Ini sudah didengar dan dilihat oleh orang seluruh dunia. Itulah kuasa Tuhan bagi kita semua. Kemudian yang ketiga, segala sesuatu yang kita kerjakan tanpa doa, yaitu sia-sia. Baik doa itu secara pribadi kita dengan Tuhan, maupun doa secara kumulatif pada saat kita persekutuan, atau seperti sekarang ini. Doa itu sangat penting untuk mendukung penyebaran Injil, untuk mendukung melaksanakan amanat agung ini. Doa adalah satu-satunya kunci bagi kita untuk bisa menjalankan misi amanat agung ini. Jangan lupa, jangan remehkan dengan doa. Kuasa doa itu luar biasa bagi kita. Seperti yang saya katakan tadi, kalau dulu kita mungkin tidak mungkin, kita gereja kecil,
tidak punya dana untuk melakukan penginjilan ke sana, penginjilan ke sini, kita untuk berbuat ini. Sekarang tidak ada hal yang mustahil bagi kita semua. Tuhan lebih tahu apa yang kita butuhkan. Walaupun kita dengan kekuatan yang sangat minim, tapi sekarang ini kita mempunyai kekuatan sama yang luar biasa untuk melakukan penginjilan ke seluruh dunia. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, perjumpaan Yesus Kristus kepada murid-muridnya itu pada waktu itu juga menginspirasi bagi kita semua. Kita terinspirasi bahwa oh iya, saya walaupun tidak punya karunia yang menonjol, tapi kita bisa memanfaatkan karunia Tuhan itu, talenta Tuhan itu untuk sekecil apapun untuk bisa membantu dalam pelayanan Tuhan. Kita tidak harus jadi seorang pendeta, kita tidak harus jadi seorang majelis, kita tidak harus jadi seorang pengurus komisi-komisi, tapi apa yang kita miliki sekecil apapun itu pasti bermanfaat, pasti akan diberkati oleh Tuhan untuk bisa membantu dalam pelayanan Tuhan. Sehingga sebagai umat Kristen, wajib hukumnya untuk melaksanakan amanat agung ini. Wajib hukumnya berarti harus, kalau tidak melaksanakan berarti ada sanksi. Sanksinya apa ya? Berarti kita tidak taat kepada Tuhan. Bukan manusia yang menghukum, tapi bukan Tuhan yang Tuhan juga tidak akan menghukum. Tapi ya, kita berarti tidak melaksanakan perintah Tuhan itu. Apa artinya kita sebagai orang Kristen kalau tidak melaksanakan perintah Tuhan Yesus? Itu yang makanya saya bilang itu wajib hukumnya. Karena seperti Tuhan katakan bahwa siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi satu-satunya supaya kita dimeteraikan Tuhan, supaya kita diselamatkan adalah kita menyerahkan diri kepada Tuhan untuk kita dibaptis, mengaku percaya dengan Tuhan adalah satu-satunya, Tuhan Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan juru selamat kita. Sehingga dengan Dia kita akan diselamatkan. Bapak, Ibu, Saudara, hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan apa? Ya, kalau saya usia ini, sekarang usia saya sudah 62 tahun. Alkitab katakan usia manusia adalah 70 tahun, kurang lebih. Sehingga kalau 62 tahun, jadi kurang 8 tahun lagi saya harus mengabdi pada Tuhan. Harus menyerahkan diri saya pada Tuhan. Kadang saya bingung juga, apa yang harus saya kerjakan? Saya selalu berdoa, apa yang selalu saya kerjakan Tuhan? Saya selalu minta tolong. Karena memang seperti saya katakan tadi, kadang kita tidak tahu apa sih karunia saya untuk saya bisa bermanfaat bagi Tuhan. Kita tidak tahu. Makanya itu, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan kita sia-siakan. Karena hidup ini harus jadi berkat. Mumpung kita masih kuat. Itulah sebagian syair dari lagu yang saya sangat suka. Demikian Bapak Ibu Saudara. Terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita tutup dengan doa. Tuhan yang bertakhta dalam kerajaan surga yang mulia, pada pagi ini
Pada malam hari ini, kami bersyukur karena sepanjang hari ini Tuhan telah menyertai kami. Tuhan telah membimbing kami dalam perjalanan kami, menikmati karunia-Mu, menikmati berkah-berkat-Mu. Tuhan, apa yang kami nikmati ini hanyalah karunia-Mu, bukan dari hasil jerih payah kami. Untuk itu Tuhan, dengan firman-Mu ini, yang baru saja kami renungkan, kiranya dapat memperkuat keimanan kami atas pelayanan yang selama ini kami ragu dan mungkin tidak tahu apa yang harus kami kerjakan untuk Tuhan. Kiranya dengan renungan ini kami sadar bahwa kami sebagai manusia, kami sebagai umat-Mu, umat yang telah Kau selamatkan, kami mempunyai hutang untuk bisa memuliakan nama-Mu, untuk bisa melakukan penyebaran Injil-Mu di seluruh dunia, di seluruh muka bumi, agar semakin banyak orang-orang yang diselamatkan. Tuhan, hadirlah selalu dalam setiap kehidupan kami, sehingga apa yang kami kerjakan semuanya hanyalah karena firman-Mu. Semua yang kami kerjakan hanyalah restu-Mu dan kehendak-Mu, bukan kehendak kami semata yang selalu mengutamakan keduniawian. Tuhan, kami juga berdoa seluruh anggota majelis, komisi-komisi, Bapak Pendeta yang selalu setia, selalu tetap memberikan pelayanan kepada kami. Setiap renungan-renungan maupun doa-doa yang lain, maupun persekutuan-persekutuan yang lain, siaran-siaran langsung maupun yang daring, yang sampai saat ini masih saja berlangsung karena situasi dan kondisi pandemi 19 masih ada di sekitar kami. Tuhan, kami juga bersyukur dengan adanya pandemi 19 ini yang telah merubah image kami, yang telah merubah dan memberikan jalan yang seluas-luasnya kepada kami, sehingga kami boleh ikut melakukan penginjilan, ikut melakukan amanat agung untuk menyebarkan Injil ini ke seluruh dunia, sekalipun hanya melalui daring, melalui internet, melalui YouTube yang telah gereja kami perbuat. Tuhan, terima kasih semuanya hanyalah jalan yang telah berikan kepada kami. Kadang kami tidak menyadari bahwa semuanya itu adalah datang dari-Mu, dan semuanya itu adalah memang kehendak-Mu, sehingga semuanya dapat terjadi karena Engkau-lah Tuhan yang kuasa. Tidak ada hal mustahil bagi Engkau ya Tuhan. Kami berdoa atas kesembuhan saudara kami yang masih sakit, yang masih terbaring di rumah sakit maupun di rumah. Kiranya Tuhan mau jamah mereka, sehingga mereka memperoleh kesembuhan atas bilur-bilur-Mu, sehingga mereka sembuh dan kembali seperti semula, kembali bisa bersama-sama dengan kami. Kami berdoa juga ke seluruh pejabat-pejabat pemerintahan, dari mulai tingkat RT sampai pusat, Bapak Presiden. Tuhan berikan hikmat kepada mereka untuk menjalankan pemerintahan ini dengan adil dan bijaksana. Tuhan, sekali lagi ampunilah segala dosa kami, sehingga kami bisa sadar keberadaan kami sebagai manusia yang selalu berbuat dosa, dan kami lupa akan melaksanakan amanat agung itu. Ya Tuhan, doa yang tiada sempurna ini kami panjatkan atas nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin.